Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan pledoi perkara nomor 117-PIT.SUS-2021 PN-JKT.UTR Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Januari 2022. Dalam perkara pidana atas nama Ervangi Ramadan, tempat tanggal lahir dan seterusnya, berdasarkan surat penetapan hakim pada tanggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maksud kami ini, mohon maaf, Jakarta Utara nomor 11-PIT.SUS-2021 PN Jakarta Utara tanggal 26 Oktober 2021, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar dan seterusnya. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami banggakan, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, khusus kepada tim penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan pledoi bagi terdakwa Ervangi Ramadan alias Gile atas tuntutan jaksa penuntut umum nomor sekian-sekian dan seterusnya, sebagai diisyaratkan oleh pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyebutkan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya terdakwa dan penasihat hukum mengajukan pembelaan. Dilanjutkan ke halaman 6, tuntutan jaksa penuntut umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili, memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Muhammad Furqon dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang ketiga, fakta persidangan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia, bahwa selanjutnya untuk meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan dan guna menghancurkan skenario yang direkayasa secara sistematis dalam perkara ini, yang tidak lain dimaksud untuk menggiring opini majelis hakim yang mulia agar seolah-olah suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan, maka dengan tetap berpijak dalam semangat keadilan berdasarkan kebenaran serta dengan mengingat agigium lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, maka selanjutnya kami akan menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini secara lengkap. Dilanjutkan ke halaman 12. Dari keterangan yang diberikan oleh kedua saksi yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum, tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa Ervangi Ramadan alias Gile melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana penjual narkotika berupa sabu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena tidak adanya bukti yang memperlihatkan bahwa terdakwa Ervangi Ramadan alias Gile menjual sabu kepada siapapun. Keterangan para terdakwa dilanjutkan ke halaman 14. Dari keterangan yang diberikan oleh kedua terdakwa yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum, tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa Ervangi Ramadan alias Gile telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana menjual narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena tidak adanya bukti yang memperlihatkan bahwa terdakwa Ervangi Ramadhani alias Gile menjual sabu kepada pihak manapun. Analisa yang terungkap dalam persidangan: seberapa jauh penarikan suatu kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara moral maupun secara rasional, maka dapat dilihat dari konsistensi, kejernihan dan reruntutan hubungan logis antara fakta yang satu dengan yang lain. Selalu
menuntut adanya validasi dan akurasi sumber fakta sehingga secara transparan terlihat adanya satu peristiwa hukum. Dilanjutkan, berdasarkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum yang menerangkan pada sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para terdakwa secara virtual dengan menggunakan video call, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap 2 orang terdakwa, Muhammad Furqon alias Acong dan Ervangi Ramadan alias Gele, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 di pergudangan PT Dunex Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2. Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini sebanyak kurang lebih 5 plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,51 gram. 3. Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang berat keseluruhannya 1,51 gram ditemukan dari terdakwa Muhammad Furqon alias Acong dan bukan dari terdakwa Ervangi Ramadoni alias Gele. 4. Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan bong adalah milik terdakwa Muhammad Furqon alias Acong dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa Ervangi Ramadoni alias Gele. 5. Bahwa terdakwa Furqon alias Acong memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki berinisial AY. Bahwa terdakwa Ervangi Ramadoni alias Gele belum pernah melakukan transaksi dengan terdakwa Furqon alias Acong, hanya pernah menanyakan saja mengenai ada tidaknya barang sabu tersebut. 7. Bahwa terdakwa Ervangi Ramadan alias Gele tidak pernah menjual barang sabu tersebut bersama terdakwa Furqon alias Acong. 8. Bahwa terdakwa Ervangi Ramadan alias Gele belum pernah dihukum sebelumnya. 9. Bahwa terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum jelas satu dan yang lainnya tidak saling keterkaitan dan menarik diri terdakwa Ervangi Ramadan alias Gele dalam perkara aku. Analisa yuridis. Kelima, konstruksi hipotesis dari setiap bunyi aturan undang-undang akan selalu mengandung unsur-unsur perbuatan yang secara faktual merupakan kualifikasi untuk menilai setiap perbuatan atau perbuatan siapa saja. Dalam hubungan ini, metode berpikir deduktif mengisyaratkan adanya syarat untuk mempergunakan kualifikasi rumusan yang sangat jelas. Menilai perbuatan seorang dan kalau perbuatan seseorang itu tidak termasuk dalam kualifikasi dan tidak memenuhi unsur-unsur rumusan delik, maka perbuatan seseorang tersebut tidak dinyatakan atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dilanjutkan langsung ke-6, ke halaman 18 yang mulia. Kesimpulan, Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang berbahagia, berdasarkan uraian yang kami sampaikan dalam analisa yuridis, analisa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan para terdakwa Muhammad Furqon alias Acong dan Ervangi Ramadan alias Gele, dan petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa untuk menjatuhkan pidana diisyaratkan seorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum dan tidak adanya dasar pembenaran serta adanya kesalahan dalam arti luas dalam kurung yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja dan kelalaian dan tak adanya dasar pemaaf. Bahwa oleh karena itu kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan didukung oleh keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan terdakwa Ervangi Ramadoni alias Gele. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1
83 KUHP tersebut di atas, terdakwa Ervangi Ramadan alias Gele tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum. 7. Permohonan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang berbahagia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum register perkara nomor PDM strip 485/JKT/UTR/10/2021 sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan. 5. Mengembalikan kehormatan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau bila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pembelaan yang kami sampaikan, semoga bisa menjadi petunjuk yang baik dalam memutus perkara ini. Hormat kami penasehat hukum terdakwa. Tanggal 1 tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Itu penasihat hukum nanti ditunda tanggal 3 acaranya tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan saudara. Karena mintanya bebas. Sedang ditutup. Ini lagi Ivan tunjukkan ya. Ayo, cepat. Ada